Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, nama budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Rian Ova Prasetya dengan NIM 2109 511043 dari kelas B angkatan 2021. Di sini, saya akan menerangkan sedikit mengenai penanganan kelahiran anak babi. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu indukan babi saat kebuntingan. Jadi kebuntingan babi yang normal itu berlangsung 114 hari atau 3 bulan, 3 minggu, 3 hari. Lama kebuntingan ini tuh bervariasi antara 113 sampai 117 hari. Perbedaan ini antara lain disebabkan oleh faktor-faktor seperti yang pertama itu ada faktor induk. Jadi induk yang pertama kali bunting biasanya waktunya pendek. Yang kedua ada faktor bangsa babi, di mana setiap bangsa akan mempengaruhi lama kebuntingan. Yang ketiga ada faktor manajemen, yaitu tata laksana yang dilakukan setiap hari. Dan yang keempat, yaitu faktor jumlah anak yang dikandung. Jadi semakin banyak anak yang dikandung, proses kelahiran akan semakin awal. Selanjutnya, ternak babi itu sangat produktif karena satu kali beranak jumlahnya 7-12 ekor dan tiap induk dapat beranak 2 kali dalam setahun. Kemudian, perhatikanlah kebersihan kandang induk babi yang akan melahirkan anaknya dengan memisahkan induk babi yang akan melahirkan dengan babi-babi lainnya. Selanjutnya kita masuk ke tata laksana anak babi yang baru lahir. Jadi setelah anak babi dilahirkan, segera lepaskan lapisan tipis yang membungkus tubuhnya dengan selai kain kering. Dengan demikian, anak babi dapat menjadi kering dan mencegahnya dari kedinginan. Selanjutnya, lepaskan sesegera mungkin setiap cairan yang mengganggu lubang hidung dan mulut. Apabila anak babi tidak dapat bernapas secara bebas, pegang kedua kaki belakang dengan kepala ke bawah dan ayunkan perlahan untuk mempercepat pelepasan cairan dari lubang hidung. Juga untuk dapat mengurut pelan-pelan pada bagian dadanya dan mengisap keluar cairan dari lubang hidung dapat merangsang pernapasan. Kadang-kadang satu atau lebih anak babi yang lahir dari seperindukan ada yang lemah dan ada kelihatannya tidak hidup. Oleh karena itu, periksa bagian tali pusar dan apabila ada gerakan atau denyutan pada bagian pangkal pusar, masih ada kemungkinan untuk menghidupkan anak babi kembali dengan pernapasan buatan. Selanjutnya, kita masuk ke prosedur 24 jam setelah kelahiran. Yang pertama yaitu memotong tali pusar. Tali pusar merupakan organ yang sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan fetus selama kebuntingan. Akan tetapi, menjadi suatu bagian yang tidak diperlukan dan merupakan daerah yang berbahaya untuk masuknya infeksi setelah anak babi lahir. Dengan demikian, tali pusar harus dipotong dengan cara yang sederhana, seperti yang pertama, ikat tali pusar kira-kira 2 cm dari pangkal dengan seutas benang steril untuk meyakinkan tidak ada bahaya, karena pendarahan melalui arteri tali pusar. Yang kedua, potong tali pusar dengan gunting atau pisau di bawah ikatan. Dan yang ketiga, oleskan di tempat pemotongan tali pusar dengan yodium tinctur keras untuk mencegah infeksi atau sakit pada tali pusar. Prosedur selanjutnya yaitu memotong gigi. Anak babi yang baru lahir memiliki 4 pasang gigi atau 8 gigi tajam. 2 pasang pada tiap rahang disebut gigi hitam atau gigi jarum atau gigi serigala. Meskipun gigi tersebut cukup penting pada anak babi, namun gigi tersebut harus dipotong karena lebih banyak menimbulkan kerugian daripada keuntungan bagi peternak. Alasan mengapa dilakukan pemotongan gigi yaitu yang pertama, gigi sangat efektif menyebabkan luka pada ambing induk dan mengakibatkan induk menolak untuk menyusui anak-anaknya. Yang kedua, apabila anak babi berkelahi untuk merebut suatu puting susu untuk bermain sesamanya, gigi dapat menyebabkan luka pada muka di mana luka tersebut dapat menjadi jalan masuknya penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme. Salah satu tujuan dari peternakan babi adalah memaksimumkan anak babi yang dapat hidup. Pemotongan gigi harus tidak menghasilkan gigi yang hancur di bawah garis gusi yang harus dilakukan secara higienis. Pemotongan gigi biasanya dilakukan oleh satu orang dengan cara yang pertama, pegang kuat anak babi dengan satu tangan di mana 3 jari menahan rahang dan ibu jari menahan dari belakang leher dengan arah berlawanan. Yang kedua, masukkan jari telunjuk pada satu sisi dari mulut persis di belakang gigi jarum mendekati ujung lidah.
Yang ketiga, pemotongan gigi dapat dilakukan dengan alat pemotongan gigi atau alat pemotong kuku biasa. Pemotongan gigi ini harus dilakukan di atas gusi. Selanjutnya, penting untuk menghindari pemotongan gigi sampai dasarnya. Jangan membuat sudut yang tajam atau bergerigi yang dapat menyebabkan luka pada gusi dan lidah. Prosedur yang ketiga yaitu memotong ekor. Menggigit ekor adalah suatu masalah yang sering terjadi di hampir semua peternakan babi. Maka secara rutin dilakukan pemotongan ekor anak babi yang baru lahir. Panjang ekor yang dipotong dapat dari ujung hingga pangkal ekor, tetapi biasanya cukup dilakukan memotong 2/3 hingga 3/4 dari ekor. Pendarahan yang semakin sedikit terjadi apabila beberapa alat yang digunakan itu tumpul. Pada umumnya, perhatian khusus harus diberikan terhadap kesehatan dan kebersihan selama melakukan pemotongan ekor di usaha peternakan. Selanjutnya, prosedur yang keempat adalah mendapatkan kolostrum. Setelah pemotongan gigi, segera letakkan kembali anak babi bersama induknya agar anak babi dapat memperoleh air susu pertama yang disebut kolostrum yang mengandung daya tahan tubuh yang tinggi. Penyerapan kolostrum adalah kritis untuk kehidupan anak babi yang baru lahir sebagaimana fungsinya yang merupakan sumber utama kekebalan melawan penyakit pada awal masa kehidupan. Hal yang perlu dicatat bahwa secara bertahap terjadi perubahan kolostrum menjadi air susu pada 2 ke 3 hari periode transisi. Apabila ada anak babi yang lemah, harus diberikan kesempatan yang baik untuk menyusui dengan mengarahkan anak-anak babi ke ambing induknya. Prosedur yang kelima yaitu pemberian zat besi. Anemia pada anak babi yang baru lahir merupakan masalah yang telah lama diketahui secara baik oleh para peternak maju. Hal ini terjadi disebabkan oleh kekurangan zat besi di mana plasenta dan ambing tidak efisien memindahkan mineral tersebut. Penambahan zat besi untuk mengatasi kekurangan zat besi pada anak babi yang tidak bersentuhan dengan tanah dapat diberikan baik melalui mulut maupun disuntikan. Dalam air susu induk, kandungan zat besinya sangat rendah. Dan anak babi yang baru lahir menyimpan zat besi dalam jumlah yang sangat terbatas, di mana biasanya hanya mencukupi kebutuhan dari 1 minggu setelah lahir. Pada waktu lahir, dalam tubuh anak babi mengandung kira-kira 40-50 mg zat besi, disimpan di dalam hati, dan anak babi mulai menggunakannya segera setelah kelahiran. Secara rata-rata, anak babi membutuhkan 7 mg zat besi setiap hari pada minggu pertama setelah lahir. Sedangkan air susu induknya hanya dapat memberikan 1-2 mg per hari kepada tiap ekor anaknya. Dengan demikian, anak babi akan kehabisan simpanan zat besi dan anemia akan timbul setelah 1 minggu. Apabila tidak teramati, perkembangan anemia dan resiko kematian akibat mencret, radang paru-paru, dan penyakit menular lainnya akan meningkat. Prosedur yang keenam yaitu penitipan anak babi dan makanan buatan. Anak babi yang kehilangan induknya dapat terjadi oleh karena beberapa faktor seperti induk yang mati setelah beranak, ambing luka, tidak dapat menyusui, atau jumlah anak yang terlalu banyak. Anak babi dari induk demikian hanya dapat dipelihara dengan berhasil apabila anak babi tersebut memperoleh sejumlah kolostrum yang cukup. Untuk memelihara anak babi yang kehilangan induk dapat dilakukan dengan menitipkan pada induk yang tidak ada air susu dan induk mempunyai beberapa anak saja. Penitipan dapat berhasil apabila induk ditangani dalam kandang yang mempunyai tempat beranak dan mulai dititipkan dalam waktu 48 jam setelah lahir. Pemindahan baik dilakukan lebih dini dalam kehidupannya sebelum pemilik puting sudah tetap, anak babi yang kuat, dan lebih mengerti akan lebih berhasil dalam penitipan. Umur atau waktu penitipan merupakan hal yang penting karena puting susu yang tidak digunakan akan menjadi kering. Meskipun dipindahkan pada umur dini, peternak masih akan menjumpai masalah induk yang dapat dengan mudah mengenal anak-anaknya melalui isyarat penciuman, dan kemampuannya itu akan meningkat dengan meningkatnya umur babi. Banyak cara efektif yang telah dilakukan oleh para peternak untuk menghalangi induk dalam mengenal anak-anak babi yang bukan anak-anaknya. Salah satu caranya yaitu dengan menerima anak babi yang baru dengan pasti adalah menyatukan anak-anak babi dari induk dengan anak babi titipan dalam satu kotak selama 1-2 jam setiap anak babi tersebut tidak menyusui hingga mereka mempunyai bau yang sama. Atau dengan mengolesi anak babi dengan air kencing induk merupakan salah satu cara lain. Menyirami anak-anak babi termasuk induk dengan bau-bauan obat pembasmi, hama, penyakit atau bau-bau yang lain untuk menyamakan baunya sangat disenangi oleh peternak dibandingkan cara-cara lain. Prosedur yang ketujuh yaitu pembuatan tanda dan nomor.
Tiap ekor anak babi dalam seperindukan harus diberikan tanda atau nomor dalam waktu 24 jam setelah lahir guna mengukur penampilan dari kelompok, kebijaksanaan dalam mengafkir, dan ketegasan dalam menyeleksi bibit pengganti. Para peternak kecil biasanya memberikan tanda pada babi dengan membuat titik-titik pada kulit atau tanda-tanda tertentu pada bulu. Di pihak lain, para peternak komersial di mana terdapat ratusan bahkan ribuan anak babi dari berbagai umur dalam kelompok. Pembuatan tanda atau nomor dapat dilakukan dengan cara pemotongan daun telinga atau dengan tato. Selain itu, bisa juga dengan menggunakan ear tag atau cap bakar atau pilox dan sebagaimananya, tetapi cara ini kurang umum digunakan oleh para peternak babi. Prosedur yang ke-8 yaitu kastrasi atau kebiri. Kastrasi merupakan suatu pengambilan bagian kelamin utama dari pejantan dan yang terbaik dilakukan pada waktu anak babi berumur 2 minggu. Pada umur ini, anak babi dengan mudah ditangani, shock dan gangguan pertumbuhannya sangat minim, dan kesempatan luka terkena infeksi sangat kurang karena tempat atau kandang menyusu lebih bersih daripada kandang ternak babi yang sapihan. Kastrasi anak babi dilakukan terutama untuk mencegah individu yang tidak diinginkan dari gambaran dirinya sendiri, fasilitas pemberian makanan secara bersamaan, dan juga untuk tata laksana praktis lainnya. Tujuan dari pengembirian adalah untuk memperbaiki karkas. Akan tetapi, kenyataannya secara keseluruhan memperlihatkan bahwa pertumbuhan babi jantan hampir sama bila tidak lebih cepat daripada babi kebiri pada umur pasar yang sama, dan dengan efisiensi penggunaan makanan dan kualitas karkas yang lebih baik. Apabila seekor babi akan dikastrasi, kita tidak hanya harus mempertimbangkan umurnya, tetapi juga kesehatan dan kemampuan dari ternak terhadap kondisi cekaman. Melakukan kastrasi adalah suatu operasi yang sederhana, tetapi hal ini dapat menimbulkan bahaya apabila seseorang tidak mempertimbangkan kondisi ternak dan lingkungannya. Prosedur yang ke-9 adalah memperhatikan suhu kandang. Anak babi yang baru lahir tidak mampu mengatur suhu tubuhnya sebelum berumur 2-3 hari. Tambahan panas yang diberikan itu selama keadaan dingin atau cuaca yang buruk. Salah satu cara umum yang dilakukan untuk menanggulanginya adalah dengan menggunakan lampu yang biasanya berdaya 250 watt yang digantung. Hal ini berguna untuk memberikan kehangatan dan menarik perhatian anak babi agar menjauhi induknya apabila tidak sedang menyusu. Bola lampu digantung kira-kira 70-76 cm dari lantai, disesuaikan dengan pertumbuhan anak babi. Prosedur yang terakhir yaitu pemberian ransum. Anak babi tumbuh dengan cepat dari sejak kelahiran. Kebutuhan makanannya akan meningkat dengan bertambahnya umur. Air susu dari induk akan menurun setelah puncak produksi yang dicapai kurang lebih 3 minggu setelah beranak, sehingga pemberian zat makanan dan ransum anak babi yang lezat dan disukai anak babi sangat diperlukan. Memberi makan ke anak babi pada waktu menyusu baik dimulai pada umur kira-kira 1 minggu. Hal ini memberi jaminan bahwa anak babi mengkonsumsi makanan penguat yang cukup sebelum produksi air susu dari induk mulai menurun. Anak babi yang dibiasakan untuk memakan ransum kering sebelum disapih adalah menguntungkan baik untuk proses pencernaan dan tingkah laku makannya. Selanjutnya terdapat video mengenai kelahiran anak babi yang diambil dari channel YouTube Cak Jumanto. Disimak videonya ya. Selanjutnya, berikut ini merupakan daftar pustaka yang diambil untuk penyusunan materi ini. Terima kasih telah menyimak video ini. Apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.